Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari tafsir surah Yunus ayat yang ke-43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Wa minhum, dan diantara mereka, man, ada orang yang yanzuru, dia selalu melihat, ilaika, kepadamu wahai Rasul, ketika kamu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini. Afa anta, apakah maka engkau, tahdi, engkau bisa memberi petunjuk, apakah engkau memberi petunjuk, akan memberi petunjuk, al-umya, orang yang buta, ya. Apakah engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta wahai Rasul? Walau kanu, dan walau gitu. Walau itu walaupun di sini. Walau kanu, dan walaupun adalah mereka, la yubsirun, mereka tidak melihat. La, tidak, yubsirun, mereka melihat. La yubsirun, mereka tidak melihat. Ini terjemah dari segi bahasa, dari harfiahnya, letterleknya. Nah, sekarang kita lihat Kementerian Agama menerjemahkannya apa? Ini ayat 43 ya. Ini wa minhum may yanzuru ilaik, dan diantara mereka ada yang melihat kepada engkau, gitu bunyinya. Dan diantara mereka ada yang melihat kepada engkau. Lalu ada keterangan di situ. Di sini ada footnote-nya ini. Melihat kepada engkau apa maksudnya? Ada di Kementerian Agama dijelaskan dari tafsir ini. Dijelaskannya melihat kepada Nabi itu melihat bagaimana? Melihat gini aja atau melihat bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini ini. Melihat kepada engkau artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkannya. Saya belum baca ini loh Pak. Saya baca dari tafsir, ternyata Kementerian Agama juga pakai tafsir itu. Ini saya belum baca ini nih. Sekarang ini baru baca ini. Artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan apa yang diajarkannya, padahal hati mereka tidak menerimanya. Jadi ada di antara manusia itu, di antara orang-orang Islam itu, orang-orang Muslim atau orang yang non-Muslim juga termasuk. Jadi di antara manusia ini baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, yang sudah beriman maupun yang masih kafir, itu ada yang mau mendengar pengajaran ajaran Islam, tapi beda-beda. Ada yang melihat ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam. Kalau sekarang ketika ulama menyampaikan ajaran Islam, mereka mendengarkan. Ulama dipanggil ke situ, disuruh pidato di situ.
Mereka kelihatannya melihat gitu dan mendengarkan. Tapi mereka menolak, ada yang kayak begitu. Jadi jangan heran. Ada manusia model begitu. Jadi itu yang saya bilang Pak, Bu. Di dalam Al-Quran ini semua watak manusia, semua sifat manusia, yang baik maupun yang buruk, itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Makanya ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita lihat diri kita dulu. Aku seperti ini apa enggak? Kalau aku seperti ini padahal ini ayat bicara tentang orang baik, alhamdulillah aku sudah bisa seperti ayat ini. Tapi jangan disombongkan, jangan menyombongkan diri. Jangan kemudian merasa diri lebih baik daripada orang lain walaupun kita sudah cocok dengan ayat yang kita baca. Tidak boleh merendahkan orang lain yang belum cocok dengan ayat tersebut. Tapi perlu diperingatkan orang-orang itu, diingatkan. Ya, orang-orang itu terus diingatkan. Itu ya. Jadi begitu yang disebut di situ dalam terjemah Kementerian Agama. Kita balik ke sini sekarang. Jadi wa minhum may yanzuru ilaika afaan wa minhum may yanzuru ilaik. Itu begitu aja bacanya. Berhenti di sini. Enak. Ya, saya ulangi. Wa minhum may yanzuru ilaik. Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Afaan tatahdil ummi. Apakah maka engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta? Apa maksudnya? Lanjutannya tadi terjemahan Kementerian Agama tadi itu. Afaan tatahdil man afaan tahdi. Ini loh tadi. Afaan tatahdil umya. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta? Jawabannya enggak bisa. Memberi petunjuk kepada orang yang buta, ini bukan ada orang buta jalan terus kita, Pak, jangan lewat situ, ya sini ditunjuk. Bukan itu maksudnya. Ini memberi petunjuk, ini memberi petunjuk kepada, memberi dalam arti memberi petunjuk kepada kebenaran. Apakah engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran? Jawabannya tidak. Walau kanu kalimatnya berikutnya. Ini walau kanu la yubsirun, walaupun adalah mereka itu adalah tidak melihat. Di dalam terjemahannya diartikan walaupun mereka tidak memperhatikan. Jadi ada orang datang mendengarkan pengajaran Islam, ajaran Islam disampaikan, dia datang mendengar kelihatannya begitu, tapi sebenarnya tidak memperhatikan. Ada. Nah, jangan-jangan di antara kita ada yang kayak gitu. Datang mendengar, dibacakan ayat Quran, dijelaskan, ini loh ayatnya. Lihat. Tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, nanti aku bayar utangnya belum bisa ya. Nanti aku apa ya? Aduh, pikirannya enggak di sini. Pikirannya ke tempat lain. Makanya ketika saudara membaca Al-Qur'an, mari kita belajar membaca Al-Qur'an dengan menghadirkan hati kita. Jadi hati kita diajak mengikuti apa yang dibaca. Dan untuk bisa begitu, ya harus tahu arti setiap ayat yang kita baca. Itulah sebabnya saya tiap hari di sini membacakan ayat-ayat begini ini dengan harapan sampean itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun makin pinter, makin tambah ilmunya.
Jangan sama saja sekarang dan 5 tahun yang lalu, jangan. Ya. Jadi di antara manusia ada yang seperti itu. Ini menurut Allah sendiri loh. Yang diambil contoh oleh Allah manusia yang model begitu itu orang kafir Mekah sebagai contohnya. Orang kafir Quraisy. Dan nanti kita akan ketemu hadis yang menerangkan bahwa semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini itu pernah dilakukan oleh orang Quraisy. Semua perbuatan jahat, perbuatan jelek, mau itu menipu, mau itu curang, mau itu apalagi kelihatannya baik gitu tapi ternyata jahat gitu. Dan lain-lain lah, semuanya watak-watak manusia, perilaku-perilaku manusia, akhlak-akhlak manusia, tindak tanduk manusia, yang jelek maupun yang baik itu sudah ada contohnya dari orang Quraisy. Akan kita akan ketemu hadis seperti itu nanti. Jangan sekarang, nanti kalau pas ketemu baru kita Kan itu ada di Sahih Bukhari ada, ya. Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu tapi mereka tidak paham apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad karena pikirannya kemana-mana atau karena mereka menolak apa yang kamu bacakan. Afa anta tahdil umya, apakah maka engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta walau kanu la yubsirun, dan walaupun mereka adalah tidak melihat. Mereka yang dulu melihat tetapi la yubsirun, tidak diartikan apa tadi? Memperhatikan ya tadi ya. Kementerian Agama mengartikannya apa tadi? Tidak memperhatikan. Ya melihat itu aja, tapi orang mudeng, nggak paham. Nggak ngerti, karena tidak memperhatikan. Makanya itu gunanya kalau kita ngaji, kita perhatian harus full, penuh. Kalau enggak, ya nanti nggak paham. Ngaji, omong-omong sama sebelahnya, udah. Sedang ngaji, sampean ganggu orang sebelahnya. Kalau dia lagi serius, diajak ngomong, gimana kemarin, enak enggak? Iya tuh gimana lagi ngaji kok enak enggak? Yang kemarin ku kirim itu loh, enak enggak? Masakanku itu enak enggak? Itu. Misalnya begitu ya. Jangan begitu. Nah, makanya kita lihat coba tafsirnya, penjelasan mengenai ayat ini. Yang pertama dari tafsir Al-Baghawi, karena saya paling suka sama tafsir Al-Baghawi ini, ya. Sederhana, cukup walaupun belum padat seperti Ibnu Katsir. Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu, maksudnya melihat bi absarihimud dzahirah, dengan pandangan mata mereka yang zahir. Jadi melihatnya pakai mata ini. Melihat kebenaran sedang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka melihatnya dengan mata ini, seperti mataku ini yang ku pegang-pegang lagi, ku sayang-sayang karena sakit, pedes dan gatal sedikit. Tapi sudah enggak merah. Alhamdulillah. Jadi ada di antara manusia yang ketika datang mendengarkan pengajian atau mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan pengajaran agama Islam ini, mereka melihatnya dengan mata zahir, tidak dengan mata batin. Padahal Allah menyuruh kita memperhatikan Al-Quran itu tidak hanya dengan mata zahir ini saja, tapi dengan mata batin. Kalau cara orang sufi, orang tasawuf. Nah, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf itu memahami Al-Quran itu tidak dengan berdasarkan apa yang dilihat dengan mata, tapi juga dengan mata hati, mata batin ini. Nah, mereka di antara mereka manusia itu ada yang melihat kepadamu Muhammad ketika kamu menyampaikan Al-Quran, mereka melihat dengan pandangan mata yang zahir. Afa anta tahdil umya, apakah maka engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta?
Orang yang buta bagaimana? Mereka melihat kepadamu, tapi tidak hanya dengan mata zahir, tidak dengan mata batin. Lah apa engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta? Buta apanya? Bukan buta matanya, tapi yuridu yang Allah maksudkan, yang dia Allah maksudkan dengan buta di sini adalah bukan al-umya atau al-ama ya, bukan al-umya zahir, bukan buta matanya karena tidak bisa melihat apa-apa, tapi amal qalbi, buta mata hatinya. Jadi ada manusia yang terhadap Al-Quran ini buta mata hatinya. Dia bisa membaca Al-Quran, mungkin pinter, profesor kok, profesor khusus bidang agama kok, pinter. Tapi kalau dia melihat ajaran agama ini dengan mata zahir ini, nanti ini bisa berubah dari melihat ayat Quran terus ganti melihat duit. Ayat Qurannya hilang, duitnya yang kelihatan. Duitnya yang diambil, padahal nggak boleh ngambil seharusnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu Saudara, kita dididik oleh Allah menjadi orang yang kalau baik ya betul-betul baik itu, jangan setengah-setengah. Jadi apakah maka engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya, buta mata hatinya, walau kanu la yubasirun, walaupun mereka adalah tidak melihat, tidak memperhatikan. Maksudnya ayat ini kata Imam Al-Baghawi, wa hadza tasliyatun. Ini adalah ayat yang berupa penghiburan. Ini hiburan dari Allah. Karena apa? Nabi seringkali menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang Mekah, beliau tidak didengarkan, ditolak, didustakan, pada enggak percaya. Coba kalau saudara jadi guru, ibu-ibu guru di belakang itu banyak guru-guru di belakang. Bapak-bapak gurunya cuma satu, mana Pak siapa namanya? Pak Agus mana? Oh enggak hadir. Terus Pak Agus, terus Pak Man itu mana? Guru Man Mas. Loh. Oh di luar. Oh ya. Bapak guru atau ibu guru itu sampai jadi guru, ketika ngajar di kelas, terus anaknya pada ribut jadi ngomong sendiri, kira-kira gimana coba? Hah? Diam aja gitu, ngomong terus aja gitu. Wis ngrungokke apa ora ngrungokke, mendengarkan atau tidak mendengarkan, pokoknya aku sampaikan, wis. Apa begitu kira-kira? Enggak lah, mesti negur. Apalagi kalau sampai mereka ribut, ngomong-ngomong dulu sampai main-mainan sampai pukul-pukulan. Padahal gurunya lagi nerangkan ini. Dulu Nabi kita diperlakukan seperti itu. Ngajarkan Al-Quran, bacakan Al-Quran tidak digubris. Mereka mendengar tapi menolak. Nah, coba. Makanya turun ayat ini sebagai hiburan dari Allah. Muhammad, ya ketahuilah, tidak semua orang yang mendengarkan apa yang kamu sampaikan, yang melihat dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan itu mereka menerima itu, enggak. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Ya, jadi kata Imam Al-Baghawi, wa hadza, dan ayat ini tasliyatun, penghiburan minallah dari Allah Azza yang Maha Agung, yang Maha Gagah, wa Jalla, dan Maha Agung, li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yaitu maksudnya Allah berfirman yang maknanya menurut bahasa kita, kalau menurut ayatnya tadi, menurut bahasa Al-Qur'annya, menurut ayatnya bunyinya seperti itu, ya. Wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya, itu maksudnya innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la takdiru, tidak mampu engkau, tidak berkuasa, tidak mampu antusmi'a, untuk membikin mendengar man, orang yang salab tuhus sam'a, aku sudah merampas pendengarannya. Kalau orang oleh Allah sudah dihilangkan kemampuan mendengarkan kebenaran, sudah disalaba, itu kalau lalat itu menyambar makanan itu, nyambar hinggap di makanan, terus dia makan pakai mulutnya yang kecil-kecil itu, terus terbang lagi. Itu salaba itu seperti itu. Nah, mana nih?
namanya belajar yang komprehensif itu ya begini nih. Nah, ketemu satu kata kita perdalam ya, misalnya ini tadi salab tuhu kata Allah begitu, kata Imam Al-Baghawi begitu. Salah ini bukan. Ini. Salaba itu termasuk fi'il sahih ya. Fi'il sahih itu masih ingat ya? Ada fi'il yang sahih, ada fi'il yang lawannya sahih apa? Hah? Apa? Iya, itu salah bagian dari yang gedenya, bagian gedenya. Fi'il sahih, fi'il yang fi'il mu'tal. Sahih itu yang sehat, yang dari 3 huruf. Semuanya huruf-huruf yang enggak ada huruf cacatnya. Nah, lawannya kan fi'il mu'tal toh, yang ada huruf alif, wawu, ya-nya itu. Ini fi'il sahih. Salaba itu termasuk jenis fi'il sahih yang maknanya itu merampas atau merampok. Tuh. Jadi kalau tasrifnya itu salaba yaslubu salban wa maslaban. Nah, aku hafal kok. Sauraf aku enggak hafal betul-betul. Kepengin hafal tapi enggak apa-apa, yang penting aku paham aja. Kalau mau jadi ahli bahasa ya harus paham ya. Kalau saudara mengajar bahasa harus paham. Ya. Salibun ini isim fa'ilnya, maslubun isim maf'ulnya, uslub fil amrnya, la taslub. Nah, terus maslabun, mislabun. Nah, itu merampas. Jadi kata Imam Al-Baghawi, makna ayat ini, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu, tidak berkuasa untuk membuat mendengar orang yang aku Allah sudah merampas pendengarannya. Merampas pendengarannya bukan dibikin tuli oleh Allah, dibikin tuli untuk menerima kebenaran. Tidak bisa menerima kebenaran dia. Orang lain bisa tapi dia enggak bisa. So, wala antahdia, dan tidaklah engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada man orang yang salab tuhul basoro, aku telah merampas darinya penglihatannya. Orang walaupun punya mata bisa melihat ayat-ayat Quran tertulis di layar sini atau di dalam mushaf, tapi tidak bisa melihat kebenaran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Tidak paham. Dan juga ada manusia yang bisa mendengar pembacaan ayat-ayat Al-Quran, juga begitu sama. Dia tidak bisa mendengar dengan pendengaran untuk mencapai kebenaran. Tidak bisa. Karena sudah aku rampas pendengarannya, penglihatannya juga begitu. Terus makanya wala, dan tidak pula engkau Muhammad antuwafiqo, memberi taufik, memberi hidayah itu taufik lil iman, untuk iman kepada man orang yang hakam tu alaihi, aku telah memutuskan kepada dia, aku telah putuskan kepadanya ala yu'minu, bahwa dia itu tidak akan beriman. Jadi di antara manusia ini ada yang beriman dan ada yang tidak mau beriman. Dan itu Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu, kita kan manusia, nggak bisa kita tahu isi hati orang, nggak bisa. Walaupun dibelah dadanya, belahlah dadaku, aku benar-benar cinta kepadamu, alah mau kosong kowe. Apa cara belahlah dadaku, mati no kowe malahan. Belah dadanya yang mati. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini ajaran dari Allah. Tafsirnya seperti ini dalam tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lihat apa kata Ibnu Katsir. Wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Beliau tidak memutus satu persatu, dijadikan satu, itu diterangkan sekaligus. Makna ayat ini adalah yaitu makna ayat ini kata Ibnu Katsir,
Ada di antara mereka Muhammad yang duruna ilaika, mereka melihat kepadamu, wa ila dan melihat kepada ma'atakallah, apa yang Allah telah memberikan kepadamu. Oh, ini sudah dibacakan ya kemarin ya? Udah ini ya? Hah? Belum? Kemarin udah belum? Kok aku merasa sepertinya kok sudah? Kok pada diam semua tuh, pada tidur semua kemarin ini? Aku merasa kok seperti sudah pernah aku bacakan ya? Hah? Belum? Belum? Sudah? Lah kok meneng wae? Ya bilang Ustaz itu sudah kemarin gitu loh. Sampai vokal kalau di luar aja situ, habis sholat tuh vokal situ. Wow, teriak-teriak itu. Ya, sampai nih kalau habis sholat, saya herannya kok bapak-bapak itu yang ribut. Ibu-ibunya diam di belakang. Bapak-bapaknya ngomong, wah, nggak tahu ngomong apa itu sudah. Biarin aja itu, orang lagi senang itu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau saya menyampaikan satu ayat itu sudah, ya dibilang, satu kemarin sudah. Oh ya kalau sudah kita teruskan gitu. Kayaknya sudah ini. Hah? Udah ya. Jadi mereka melihat, maksudnya mereka melihat kepadamu wa ila ma'atakallah, dan kepada apa yang Allah berikan kepadamu minat tu'addati, dari sesuatu yang menyenangkan. Ya, Nabi kita itu punya fisik yang bagus. Beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja badannya. Dadanya lebar. Ya, kalau berjalan tegap. Enggak kayak Putri Solo. Putri Solo mlakune kaya macan luwe. Enggak begitu. Putri Solo kalau jalan seperti harimau lapar. Laki-laki jalan kayak harimau lapar. Laki-laki jalan tegak, duk gitu. Ya. Jadi jangan mereka melihat kepadamu ya, dengan pandangan mereka karena melihat apa yang Allah telah berikan kepadamu berupa ini sifat ketenangannya beliau. Ya, beliau tenang. Kalau di kamus dijadikan apa sih di sini nih? Perlahan-lahan. Jadi ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kamu sholat berjamaah sudah qomat, kamu jalan dari rumahnya situ dekat. Tuh komat. Ya udah jalannya cepat, jalannya begitu aja, jangan digas. Gaspol wae, jangan udah komat, ayo cepat lari, enggak boleh. Tenang aja, kamu udah terlambat memangnya kok. Mau cepat sama mau lambat ya tetap terlambat kamu. Jadi Nabi mengajari kita kalau kamu jalan dari rumah menuju ke masjid, tiba-tiba komat, tidak boleh mempercepat langkahnya. Jangan nanti kalau kamu langgar keserimpet jatuh. Ya. Jadi ajaran Nabi itu kayak begitu tuh. Tenang. Diajari menghadapi apa-apa itu tenang. Walaupun susah itu enggak gampang. Kalau ada masalah kita suruh tenang itu enggak gampang loh Pak, menghadapi masalah dengan tenang itu enggak gampang. Benar itu tergantung kebiasaan orang tadi dan pendidikan orang itu tadi dan latihannya orang tadi dalam hidup ini sudah biasa menghadapi kesulitan hidup atau belum. Kalau orangnya selama ini hidupnya senang terus, tiba-tiba mengalami sedikit kesulitan saja sudah bingung dia, nggak tahu mau bagaimana. Tapi kalau orang sudah pernah mengalami kesulitan hidup, tiba-tiba ketemu dengan kesulitan dia tenang aja, tenang aja, gini tenang aja, tenang. Tuh, Nabi kita itu diberi sifat oleh Allah at-tu'addah ini ketenangan, wasamtil hasan dan bentuk tubuh yang bagus. Ya. Beliau diberi bukan hanya bentuk tubuh tapi juga sifat yang bagus. As-samti ini kan sifat ya. Coba kita cocokkan dengan Qamus Al-Munawwir. Ya. Sifat yang baik,
wal huluqil azim, dan akhlak yang agung, wad dalalati dzahirah, dan beliau diberi oleh Allah kemampuan untuk menunjukkan kepada yang zahir, ya, menunjukkan kebenaran, ditunjukkan zahirnya itu loh, contoh yang benar itu kayak begitu tuh. Demikian juga ala nubuwatika, Allah berikan kepadamu kenabianmu. Itu semua akan bisa dilihat li ulil basori wan nuha, untuk orang yang mempunyai pandangan dan pikiran. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah, yang duruna, mereka melihat kama yang duru ghairuhum, seperti melihatnya selain mereka. Wala yahsullahu minal hidayah. Ini saya bilang sudah disampaikan kemarin ini. Nah, makanya ada ayat yang bunyinya seperti ini yang terdapat dalam surat Al-Furqan, bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula in kada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal azab man adallu sabila. Ada ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, Al-Furqan ayat 41-42 yang bunyinya, wa idza ra'auka, dan apabila mereka orang-orang Mekah itu Muhammad, orang-orang musyrik Mekah ini, Al-Furqan kan surat Makkiyah juga. Dan ketika engkau Muhammad melihat mereka, ketika mereka melihat engkau Muhammad, orang-orang Mekah itu dulu, iyattahidunaka, tidaklah mereka menjadikanmu illa kecuali huzwa, olok-olokan, perolok-olokan. Jadi model orang kafir itu kalau melihat orang baik, orang beriman, suka ngolok-ngolokin dia. Makanya kita jangan suka ngolok-olok orang. Kalau kita ngolok-olok orang, kita sama dengan orang kafir. Cuma bedanya yang diolok-olok oleh orang kafir itu orang baik. Kalau kita ngolok-olok orang yang jelek. Nah, mengolok-olok itu sebetulnya dilarang oleh Allah, ya, kepada manusia. Ya udah, biar aja dia jelek. Kalau yang benar ketika melihat ada orang tidak baik, kamu tegur, Pak Presiden, keputusan sampean itu salah, menaikkan pajak dari 10% jadi 11%, kemudian nanti akan naik lagi jadi 12%, terus menaikkan pajak kan STNK, kendaraan bermotor katanya, kabarnya nanti tahun 2024 atau 2025 nggak tahu mulainya, itu akan dinaikkan pajak kendaraan bermotor yang pakai bensin. Munting sampean tuh. Salah milih presiden yang ngono. Ya terima aja. Ayo nari aja. Gitu aja sudah. Apa-apa ayat, nari aja, ayo joget aja, gitu aja sampean. Barang-barang naik, jogetin aja. Ini ya, jadi kata Allah, dan apabila mereka melihat kepadamu, mereka tidak menjadikanmu kecuali sebagai olok-olokan. Olok-olokannya begini. Ahadallazi ba'atsallahu rasula. Apakah orang ini yang Allah telah mengutus dia sebagai utusannya, sebagai rasul? Oh ini toh. Rasulullah ini toh, Muhammad ini toh, gitu. Dan Nabi Muhammad tuh digitukan, diolok-olok. Jadi dulu tuh ada orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW, tapi orang kafir, orang musyrik. Nah sekarang pun masih ada orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai macam-macam hinaan-hinaan itu. Nah kalau Nabi saja, Rasul saja diolok-olok, terus kita nggak mau diolok-olok, padahal kita sama Rasul jauh sekali. Sebaik-baiknya kita dengan Rasul mungkin sekuku hitamnya nggak ada dibandingkan dengan kebaikannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diolok-olok orang, ya harap maklum memang kita masih punya kekurangan. Diterima aja sebagai koreksi. Sebagai apa namanya? Ya koreksi lah namanya. Apa? Ya evaluasi, koreksi, protes lah. Ya diterima saja. Rasul aja ada yang menghina kok, menjadikan sebagai bahan olok-olokan kok. Terus kata mereka lanjutnya, omongan mereka ini, ingkada sungguh adalah hampir-hampir dia layudilluna, sungguh dia akan menyesatkan kita an alihatina dari Tuhan-Tuhan kita. Ajaran Muhammad ini mau menyimpangkan kita dari Tuhan kita, mau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kita nih, sesembahan kita ini, berhala-berhala ini. Dia menyuruh kita meninggalkan berhala itu terus menyembah Tuhannya dia. Mereka bilang begitu. Sungguh hampir-hampir dia menyesatkan kita, ya, dari Tuhan-Tuhan kita. Laulaan sobarna alaiha, kalau tidak bahwasanya kita bersabar atasnya. Kalau kita tidak bersabar tetap menyembah berhala ini, kita akan sesat. Jadi menurut mereka, menerima ajaran Islam itu menjadi sesat. Ada manusia yang seperti itu, menganggap ajaran Islam ini membawa manusia dari yang baik, dari yang benar menjadi yang sesat. Ajaran sesat itu ada sejak zaman dulu. Zaman Nabi masih hidup. Apalagi sekarang Nabi sudah wafat. Tambah banyak. Lalu Allah mengomentari orang yang kayak begini. Wasaufa ya'lamun, dan kelak akan mereka mengetahui, kapan mereka akan tahu bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah, bahwa beliau benar-benar menunjukkan jalan menuju surga. Nah nanti kelak nanti mereka akan mengetahui. Kapan itu? Hina ketika yarawna, mereka nanti akan melihat azab itu. Ketika nanti manusia sudah melihat azab di padang mahsyar, barulah mereka yang menghina Rasul, yang menghina Nabi Muhammad SAW akan tahu man adhallu sabila, siapa yang sesat jalannya. Kalau sekarang mereka dibilang sesat, ngamuk. Kita yang disalahkan. Padahal mereka benar-benar sesat. Tapi diomong sesat tidak mau, marah mereka. Itu ada manusia model begitu, harap maklum. Nah, ayat selanjutnya, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Apa makna ayat ini? Udah lewat waktunya, jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.